ما خلق ربنا ذا الكون لولا بدحة المدينة يعتكف في مصلاه وعلف صلوا على من حبه الله وسماه خاتم الرسول من علم علما وأسماء خاتم الرسول من علم علما وأسماء شهيد الرسول مقبول الدعاء إنا مولاه صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع معاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الطاهرين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رحمة للعالمين وهدانا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Al-Ustaz Haji Ahmad Fatoni, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada beliau, memberikan manfaat kepada kita semua dengan ilmu yang disampaikannya, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, senantiasa memberikan sesuatu yang bakal nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Kiram Ustaz Ahmad Sunandah, orangnya kecil tapi jangan dianggap kecil ya, ini banyak ya. Mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, membina kalian semua dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan para sesepuh, wabil khusus yang tua-tua yang ada di luar, ya mudah-mudahan dipendekkan umur, dipanjangkan umurnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kepada calon RW kita
Kalau RW 11 ya. Kelurahan Tujuh Utara. Tujuh Utara RW 11. RW ini 11 Tujuh Utara, RW 3 RW 11. Yang mudah-mudahan Allah kabul semua hajat-hajatnya. Baik, saya sih sebelumnya nggak mau ngomong apa-apa nih. Cuma tadi ada bisikan disuruh ngasih satu aja masalah buat kalian. Dalam kitab Al-Futuh Muhammadiyah, suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengadakan majlis, semua sudah pulang, Rasulullah tinggal sendiri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata Rasulullah menangis ketika Rasulullah membaca ayat wa in tu'azzibuhum. Ya, ketika Rasulullah membaca ayat wa in tu'azzibuhum min ibadika wa in taghfir lahu innaka antal azizul hakim. Rasulullah menangis sejadi-jadinya menangis sehingga bergetar aras sambil bergetar karena tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melihat hal demikian, Dia meminta kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya ini, Allah tahu nggak urusan yang Rasulullah sedang rasakan? Tahu nggak Rasulullah kenapa Rasulullah menangis? Tahu lah. Pasti tahu. Karena dia kekasihnya. Tidak ada yang tersembunyi antara Rasulullah dengan Allah. Kok kenapa malaikat Jibril yang diutus untuk nanyain kenapa sampai menangis sedemikian juga? Ini adab, ya. Ini adab, belajar adab di sisi. Bukan Rasulullah tidak tahu, bukan Allah tidak tahu apa Rasulullah, apa keinginan Rasulullah. Tidak. Tapi bagaimana caranya Rasulullah yang memberitahukan kepada seluruh alam semesta dan makhluk yang ada bahwa lihat itu adalah kekasihku. Maka Rasulullah menggunakan Jibril sebagai wasilah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang sedang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan Jibril kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Jibril Rasulullah terkaget, aku sampaikan salam kepadamu wahai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Rabbul Izzah. Ingin bertanya kepadamu apa sebenarnya yang telah engkau membuat hatimu gundah gulana sampai aras Allah bergetar karena tangisan. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Jibril, bagaimana aku tidak menangis melihat kalimat yang disampaikan oleh saudaraku Isa ibnu Maryam. Dia berlepas tangan terhadap umatnya. Dia tidak mau tahu bagaimana umatnya nanti. Dia hanya pikirkan dirinya sendiri, tapi aku tidak. Aku bukan seperti itu. Yang aku pikirkan adalah umatku, bukan diriku. Betul, wa in tu'azzimu akan Allah mengazab mereka, silakan. Min ibadi, tapi mereka adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ingin memaafkan ya Rabb, silakan. Karena engkau antal azizul hakim. Itulah kalimat yang keluar dari Nabi Allah Isa. Dia berlepas tangan terhadap apa yang akan terjadi terhadap umat. Tapi Rasulullah SAW tidak sama sekali. Jadi apa sesungguhnya yang kau rasakan? Sampaikan kepada Rabbku apa yang menjadi hajatku ini. Aku tidak ingin umatku tersia-sia nantinya di dunia maupun di akhirat. Berangkatlah Jibril kembali menghadap Allah Rabbul Izzah.
Kemudian Jibril setelah itu Allah sampaikan salamku kepada kasihku Muhammad. Kemudian Jibril turun berhadapan lagi dengan Rasulullah. Kemudian Jibril membacakan surat Wadduha wal laili yasjudu sampai selesai. Tapi kemudian Jibril mengulang kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tidak sekarang, bahkan sampai 7 kali Jibril mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Habibullah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa Rasulullah sendiri? Semakin menjadi tangisan Rasulullah SAW. Dia katakan aku bersyukur kepada Allah, tapi bukan ini yang aku inginkan. Allah memperbolehkan, Allah meridhai seluruh apa yang menjadi hakku, menjadi keinginanku, tapi bukan ini yang aku inginkan kepada Allah. Rasulullah menangis sejadi-jadi. Jibril menemani Rasulullah dengan tangisan dan sujud yang begitu lama, sampai akhirnya Rasulullah bangkit dari sujudnya dengan matanya lembab. Kemudian Jibril berpaling. Rasulullah katakan, kenapa engkau berpaling kepadaku wahai Jibril? Apakah kau sudah tidak suka dengan aku? Apa kata Jibril? Bagaimana mungkin aku tidak berpaling melihat kesedihanmu wahai kekasihku? Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Jamaah, wallahi ya Jibril, wallahi ya Jibril, wallahi ya Jibril. 3 kali Rasulullah mengatakan demi Allah ya Jibril. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, yang dirinya Muhammad ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. La kata Rasulullah kalimat la aku tidak ridha, aku tidak senang. In wahidin ummati yazhabu finnar. Ada satu saja dari umat yang masuk neraka. Sampaikan itu kepada Allah. Rasulullah tidak senang kita masuk neraka. Kita belum lahir 1400 tahun yang lalu Rasulullah bikin kalian, bikin kita ini Rasulullah. Jangan sampai kita masuk neraka. Baca salawat saja nggak mau. Ini kesalahan. Gimana? Salawat Jibril aja yang pendek. Sallallahu alaihi Muhammad aja jangan kita baca. Tapi udah salah. Rasulullah bikin kita itu 1400 tahun yang lalu kita udah dipikirin oleh Rasulullah. Rasulullah nggak rela dari umatnya masuk neraka. Tapi apa yang terjadi sekarang di rahmatullah Subhanahu wa ta'ala? Kadang-kadang disebut nama Rasulullah Muhammad Rasulullah ngomong wae. Ingkong, tapi pengen minta syafaat. Gimana? Coba. Bayangin. Saya mau tanya, sehari berapa salawat pada Rasulullah? Ada 100? Ada 200? Ada 300? Ada 400? Ada 1000? Rasulullah begitu cinta sampai mau matinya saja yang dibikin siapa kita yang dibikin, bukan sahabat-sahabatnya yang hidup bersama mereka, enggak, kita yang hidup sama Rasulullah. Ya. Disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ketika sakaratul maut ketika jenazah, ummati, dibisikkan kepada Ali bin Abi Thalib, kita ini enggak ada. Tapi apa yang kita lakukan selama ini sebagai umat Rasulullah? Rasulullah enggak ada yang doa, kita ini masih neraka. Ya. Maka kemudian mereka ini balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benarlah bahwa Rasulullah adalah memberi rahmat bagi siapa yang Allah rahmati jiwanya dengan nilai iman.
Makanya ketika kita sudah jadi orang yang beriman, jaga. Karena hidayah itu hak Allah, mutlak Allah. Kita nggak bisa mendapatkan hidayah tanpa izin Allah. Makanya hidayah itu harus dijaga, jangan dibiarkan gitu saja. Jangan mentang-mentang kita udah Islam enak saja, belum tentu. Boleh jadi sahadat kita sudah batal. Ya, sahadat kita sudah batal, tapi kita masih merasa bahwa kita orang beriman, belum tentu. Karena banyak faktor yang membuat sahadat kita bisa batal. Makanya ngaji itu penting. Biar semakin rasa birah kita, mahabbah kita kepada Allah dan Rasul. Maka Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allahu Akbar. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hamba, andai kata dia mencintai itu harus dicintai. Ingat ya. Kalau kita cinta Allah, maka kita harus cinta Rasulullah SAW. Gak ada kenapa saya cuma cinta pada Allah aja, gak cinta Rasulullah, gak bisa. Ente boleh sholat rajin, sedekah rajin, puasa Senin Kamis, puasa tapi ente tidak bersalawat kepada Rasulullah, ditolak semua amalan. Gak ada artinya. Sia-sia semua. Gak ada manfaatnya. Kenapa selama ini ente gak bisa senang, ente gak bisa santai, gak bisa bahagia? Karena ente melupakan Rasulullah. Soalnya iya, tapi Rasulullah ngapain? Makanya dakwah salawatnya cuma pada malam-malam ini aja, malam-malam. Khawatirnya malam-malam ini baca salawat. Di luar itu nggak ada itu salawat Rasulullah. Apa di luar majlis ini ente bersalawat kepada Rasulullah? Seperti gembiranya ente pada malam hari ini pada? Jangan, udah lupa. Padahal setiap hari hati kita gembirakan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ingin hidup kita pun tenang. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita cuma hanya pada acara-acara tertentu saja kita berselawat, mohon maaf, itu bukan cinta. Itu cinta sesaat. Karena cinta yang sesungguhnya adalah ketika disebut nama seorang yang kita cintai, ada tidak rasa bahagia di hati. Coba tanya, ente kalau jatuh cinta sama seorang, namanya Zainab, baru dengar nama Zainab, nggak tahu tuh Zainab yang mana. Wah, jangan-jangan Zainab ini. Tapi ketika ente disebut sama Rasulullah, itu santai aja. Mana bukti cinta ente sama Rasulullah? Gak ada atasan. Muhammad Rasulullah. Ngomong. Maka oleh karena itu Rasulullah mikir kita gak mikirin Rasul, tapi mau kita syafaat enggak ada. Maka oleh karena itu Maulid Rasul ini harus ditanamkan benar-benar rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sudah memikirkan kita sedemikian rupa, harus kita lebih memikirkan Rasulullah SAW. Bagaimana? Ada yang jelas harus kita jaga. Kemudian Rasulullah mengirim siapa? Ta'lim, untuk ilmu, laksanakan. Apalagi kalau Allah saja, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa Allah sampai berselawat kepada Rasulullah? Kenapa Rasulullah sampai berselawat kepada Rasulullah? Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Antum mau tahu hukumnya wajib sebetulnya berselawat kepada Rasulullah SAW. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada dalil qat'i dalam Quran. Ini bukan main-main. Jadi anda nggak berani. Makanya siapa yang bersalah 1 kali, 10 kali kamu kasih.
Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, 10 dikasih dan seluruh malaikat mendoakan, minta ampun untuk diri kita. Jangan dianggap enteng selawat. Ya. Jadi buktikan cintamu kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sampai mengorbankan dirinya, padahal Allah sudah kasih kenikmatan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah ridha, Allah gunakan semua apa yang Allah yang diinginkan oleh Rasulullah, tapi bukan itu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Bayangkan Allah kasih wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Hai Muhammad, apa yang kamu mau silahkan, gunain, manfaatkan. Aku ridha kata Allah. Tapi Allah Rasulullah tak mau. Bukan itu yang aku ingin. Kalau untuk kesenangan diriku untuk apa? Sekarang saya bertanya, andai kata itu ayat turun sama kamu, mereka itu bilang, ikram, Allah sudah perintahkan semua apa yang ada di alam semesta ini, kau boleh nikmati, Allah sudah itu. Apa yang terjadi dalam diri? Gak usah yang begitu lah. Ya kan? Dikasih rezeki yang banyak, kadang-kadang lupa sama teman, sama orang-orang tua, sama tetangga, sama anaknya. Gimana yang dikasih alam semesta? Rasulullah dikasih semua. Apa yang kau pikirkan umatmu? Kenapa tidak mau seperti saudara Nabi Allah Isa alaihi salam? Itu perjuangan Rasulullah. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan kalau Rasulullah sudah berbuat seperti itu? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai besok atau setelah lepas jangan pernah sambil main handphone, main apapun, tapi hati dan saat biasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kosong, jangan sampai aktivitas yang sia-sia, semakin sia-sia. Isi jiwa kita, isi hati kita dengan nantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang berselawat pasti dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah beristighfar, apapun yang hajat dia akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau Allah sudah katakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Ini saya pelajaran yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Ingat bahwa Rasulullah mencintai kita dengan cinta yang tulus, tapi buktikan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Fatani selaku pimpinan majelis zikir yang diundang kepada utara di RW 03. Kita doakan semoga beliau senantiasa istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa keluarga yang diberkahi dalam kehidupannya, anak-anak dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan juga yang kita hormati juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Siti, dan semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga yang kita hormati juga para tamu undangan yang telah hadir, yaitu orang tua kita semua. Di samping kita doakan semoga beliau senantiasa dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan kalian yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW semoga mendapatkan selalu syafaat nanti di dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Tadi yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan kalian menjadi pencinta Nabi Muhammad. Insya Allah
Allah. Cintailah Nabi Muhammad. Ukasha. Ya, Ukasha ini adalah seorang pemuda. Seorang pemuda. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan umat pada saat itu. Lalu dikumpulkanlah Bilal suruh sahabatnya juga mengumpulkan umat pada saat itu. Pada saat itu umat pada kanan, pada kanan, karena belum bertemu dengan Rasulullah kembali pada saat itu karena Rasulullah sedang dalam keadaan kondisi sakit. Tanda cintanya umatnya pada waktu itu beliau pada hadir semuanya sampai penuh tuh tempat. Lalu ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar dan menyampaikan suatu hal kepada umatnya pada saat itu. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Wahai umatku, apakah aku punya salah kepada kalian? Sebelum datangnya hari kiamat nanti aku mempertanggungan jawaban kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat pada saat itu terdiam semuanya sampai 3 kali Rasulullah bertanya pada saat itu. Lalu tiba-tiba Ukasha berdiri. Siapa namanya? Ukasha. Beliau berdiri. Ya Rasulullah, kalau memangnya ini engkau harus tunaikan, maka tunaikan. Kalau memang ini kesalahanmu. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai Ukasha, apa kesalahan aku kepadamu? Maka Ukasha menjawab, ya Rasulullah, ketika engkau perang Badar, engkau membawa cambuk itu mengenai aku. Kalau memang itu adalah kesalahanmu, maka engkau boleh tunaikan. Maka Rasulullah menjawab, wahai Ukasha, itu adalah kesalahanku. Maka Bilal diperintahkan sama Rasulullah, wahai Bilal, kau ambil cambuk di rumahku. Di rumah ada putriku Fatimah. Maka lekas Bilal ke rumahnya Rasulullah bertemu dengan Fatimah putrinya. Sampai di rumah Bilal minta kepada Fatimah, wahai Fatimah, ayahmu memerintahkan aku untuk mengambil cambuknya yang biasa dipakai. Lalu apa yang terjadi? Fatimah bilang, wahai Bilal, ayahmu sedang sakit. Emang ayahku ingin berperang? Gitu ya. Tidak ada suatu hal yang cambuk ini harus kubawa. Maka cambuk itu pun dibawa dengan Bilal sampai ke tempat tersebut. Maka cambuk itu sampai di tangannya Rasulullah. Maka Ukasha langsung disuruh ke depan. Nah, maka pada saat itu Ukasha ketika menuju ke depan dihalangi oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Yang pertama menghalangi adalah Abu Bakar. Wahai Ukasha, jika memang itu harus ditunaikan kepadaku, maka tunaikanlah kepadaku. Lalu kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kau duduk, ini urusan aku dengan dia. Tiba-tiba kau langsung berdiri, wahai Ukasha, jangan sampai engkau melukai Rasulullah sebelum engkau melukai aku terlebih dahulu. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, wahai Umar, kau sabar, kau duduk. Sampai akhirnya dicegah oleh
cucunya Rasulullah. Siapa cucunya Rasulullah? Hasan Hussein. Wahai paman, aku adalah keturunan, maka kau limpahkan saja kepadaku. Jangan kau sakiti daripada kakek itu. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai cucuku, kau duduk. Ini adalah urusan aku dengan dia. Sampai akhirnya di atas mimbar dipeganglah cambuk itu, ya. Maka ketika itu ya Ukasha bilang, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mencapai cambuk itu kepadamu sedangkan kamu di atas mimbar? Jadi mimbar tinggi itu. Rasulullah tuh, ya Rasulullah tuh, ya. Sampai akhirnya turunnya Rasulullah, Ukasha bilang lagi, ya Rasulullah, ketika engkau mengenai cambukmu kepadaku, aku sedang tidak pakai baju, maka engkau sampai kena kulit itu. Maka apa kata Rasulullah? Dibuka bajunya, ya. Maka ketika itu, ketika dibuka bajunya, apa yang terjadi? Umat pada waktu itu langsung mengucurkan air matanya. Kenapa? Karena Rasulullah sedang menahan perutnya, karena beliau sedang puasa. Jadi beliau sedang Lalu apa yang dilakukan Ukasha pada saat itu? Ketika sudah Rasulullah membuka bajunya, bukannya menyambut Rasulullah, tapi dia memeluk Rasulullah. Ya. Apa yang dikatakan oleh Ukasha? Ya Rasulullah, enggak mungkin aku mencambuk kamu sedangkan kulitmu diharamkan dijilat dari api neraka. Maka ini adalah kesempatan aku untuk memeluk kamu. Karena pada waktu itu ingin sekali aku ingin memelukmu, tapi aku nggak bisa memelukmu. Maka pada kesempatan ini, maka aku ingin memelukmu dengan takut cintanya kepada Nabi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita tadi, Mukarram Ustaz Haji Masukin kritik, yang memberikan kita dan memberikan motivasi kita sebagai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makin menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, makanya sambut rasa cinta Rasulullah kepada kita. Jangan diam aja. Terutama apa yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu syafaat, nggak dimiliki oleh yang lain. Bahkan nabi-nabi yang paling hebat dibilang hebat seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Daud, ya, bahkan Nabi Sulaiman yang menguasai dari separuh dunia, nggak dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Rasulullah yang dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepentingan manusia seluruh. Ya. Tadi jelaskan oleh guru kita. Ya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, kenal barusan tadi dibacain di pasal pengarang Simsul berkenaan dengan syafaat beliau menaruh di awal, ya ayyuhal rajuna minhu syafa'ah, wahai orang-orang yang ingin kembali kepadanya daripadanya, yang menginginkan syafaat. Apa jawabannya daripada itu? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu dia.
barusan ente baca tapi memang belum paham ya. Tapi sekarang ini jadi paham, apalagi tadi dijelasin sama guru-guru kita ya, berkenaan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah diberi syafaat? Suratul Waqiah, Sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Berkenaan dengan surga yang Allah beritakan kepada suratul Waqiah, berkenaan dengan orang-orang yang dibilang apa namanya, muqarrabin, ya, orang-orang yang pilihan. Lalu Allah kabarkan kepada Rasulullah, Sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Setengahnya daripada orang yang dulu sebelum kau, sebagian kecil daripada orang yang nanti belakangan. Daripada guru kita ya, As-Sayyid Almarhum As-Sayyid Abdurrahman Ahmad bin Abdurrahman bin Nuh ya, bercerita kepada kita bahwa ketika turun ayat ini sampai dengan ayat itu ya, surat ini sampai dengan ayat itu, Rasulullah protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok begitu? Umatku banyak waktu. Kenapa cuma sedikit aja sepertiga doang? Qalil sedikit, sunnah setengah-setengah. Orang yang sebelum aku setengah-setengah. Sedangkan umatku sepertiganya doang. Protes. Lalu diturunkan lagi ayat berkenaan dengan surganya lagi, ya, penghuni surganya yaitu ashabul yamin, orang-orang yang golongan kanan. Allah jelaskan situ sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Setengah tuh dia dapat. Tapi Rasulullah masih kurang. Itu dia. Itu Rasulullah cinta. Tadi dijelasin lagi dulu kita. Saking cintanya kita nggak mau satu orang aja masuk, nggak mau satu orang yang masuk. Tapi itu udah terlanjur, udah diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala, udah diputuskan. Lalu bagaimana? Ya Rasulullah, aku berikan engkau pilihan, diberikan pilihan. Setengah umatmu masuk surga, setengah umatmu masuk neraka. Yang pertama, Allah. Kedua, engkau aku berikan syafaat di yaumil akhir. Rasulullah syafaat, ya Allah, minta syafaat. Artinya apa ya? Untuk Allah. Kalau yang tadi setengahnya ya Allah, diambil sebisa mungkin, diambil sebanyak-banyaknya, diambil. Rasulullah pernah anda ceritakan kepada Al-Quran, malaikat itu bawa orang-orang mujrimin, orang-orang pendosa, diumpetin di sayapnya. Takut kenapa? Takut ketahuan sama Rasulullah. Kalau ketahuan Rasulullah diambil, nggak peduli malaikat siapa yang juga diambil. Itu rasa sayang Rasulullah kepada umatnya. Boleh orang yang apa-apa. Itu ya, rasa sayang Rasulullah kepada kita. Nah, makanya tadi dijelaskan oleh Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Arsi, kalau mau syafaat harus salawat ya. Aulan nas bi, tuh kata Rasulullah, aulan nas bi, manusia yang bersamaku yaumil akhir, di saat nanti di hari akhirat, aksarun sholat, yang banyak sholawatnya. Tuh, yang bersama Rasulullah nanti, yang mendapatkan syafaat Rasulullah yang banyak sholawatnya. Makanya kalau ada orang anti sholawat, gimana? Kalau ada orang anti sholawat, tuh, PA itu artinya apa? Ode. Ya maaf. Orang anti sholawat, katanya sholawat berlebihan. Lah yang minta berlebihan siapa? Orang Allah sendiri yang minta berlebihan. Apaan coba? Udah ada kasih tahu waktunya. Dalilnya apa? Kalau Nasrullah, wa rafa'na dan aku tinggikan
aku tinggikan nama itu dalilnya. Setelah kita orang udah segini, kita mau nyebut bijahi Rasulullah, biwajihi Rasulullah. Ya udah dikasih Allah nggak apa-apa ya. Dan bijahi Rasulullah, biwajihi Rasulullah, dengan wajahmu, dengan wajah Rasulullah ya Allah, dengan apa namanya, dengan keutamaan Rasulullah engkau ya Allah. Yang ngasih keutamaan siapa? Allah. Wa bi barakati Rasulullah, dengan berkat Rasulullah yang ngasih berkat siapa? Allah. Sekarang gini, ini ada presiden nih, presiden kita ya. Terus ada orang bilang, Pak Presiden, dengan kuasa yang diberikan kepada engkau, hentikan kereta yang di jalan. Bisa kagak? Ya bisa lah. Nah, kuasa presiden apapun di negeri ini punya kuasa. Presiden, ditelepon kepala keretanya, saya presiden, tolong berhentiin ke kereta yang di jalan. Siapa? Berhenti. Apalagi Rasulullah. Itulah kira-kira ya. Presiden siapa? Baru tambah semua. Ya, kira-kira gitu syafaatnya. Makanya tadi guru kita ya mengimbau apa berpesan kepada kita, jangan lupakan sholawat. Baik dalam apapun sholawat. Karena apa? Karena sholawat itu adalah kita mengambil daripada tubuhnya Rasulullah. Di dalam tubuhnya Rasulullah ada apa? Ada la ilaha illallah, ada ya nur, ada ya rahman, ada ya rahim, ada ya fattah, ada ya khalid. Semuanya ada di tubuh Rasulullah. Gampangnya ya, kuncinya makanya selawat tinggal diambil aja Rasulullah, jangan ente semua. Oh begitu, ketika Mi'raj Rasulullah ditanya sama Allah, ya Rasulullah, bukan ya Muhammad, beda ya. Kalau sama yang lain, ya Musa, ya Isa, ya Nuh. Kalau ini ya Rasulullah. Semesta ini bisa kan? Langit, bumi, semua apa itu bisa kan? Punya engkau ya Allah. Aku punya siapa? Kata Allah ya. Rasulullah sujud nggak tahu jawaban. Aku nggak tahu ya Allah. Kamu mau tahu? Aku adalah kepunyaan orang-orang yang berselawat atas engkau. Allah. Ya Allah. Itu masih nggak mau, masih anti selawat. Mati hatinya kalau orang mau selawat. Masih nggak suka kalau kita Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illani tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tudrabil hawaidu wa tunalu bil raqaidu wa husnul ini wa yustasqa
penting kita apa namanya ikut daripada imam-imam kita yang dahulu, ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Imam Syafi'i, Syekh Nawawi, Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Al Suyuti, Syekh Imam Syadili, terus semua pengarang kita, apalagi Sahih Muslim Al-Qur'an, ya, kita ikut mereka, orang-orang yang pilihan, bukan orang lain lagi, orang pilihan, ya. Jangan ragu, jangan khawatir, salat terus, ya. Insya Allah selamat kita hidup dunia dan akhirat, segala masalah kelar, ya, segala masalah kelar diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesulitan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala urusan yang sulit yang lagi ujian akhirnya diluluskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didapatkan tempat yang baik, yang belum kerja ditempatkan tempat yang baik, dikasih usaha yang baik, ya, yang hatinya masih sendiri jomblo akhirnya dikasih, diisi hatinya, baru diisi doang, wujudnya belum ada, wujudnya belum ada, ya. Nyari, kalau jodoh itu bukan takdir, nyari, ya, kan dijelasin takdir itu waktu hidupnya sama waktu matinya, ya, rizkinya dapat berapa, masuk surga atau neraka, itu 3 yang ditulis Allah. Jodoh nyari sendiri. Udah terserah Allah, nggak bisa nyari. Ya, demikian ya, waktu juga adalah mungkin Ustaz Aidil mau namanya Ustaz Aidil doa apa Ustaz resepsi Bilang apa? Ya, Pak Ustaz dari doa ada Pak Ustaz. ya baik, kalau besok ya kita udah dengar